Tingnan mo yan. Yan lang ni tingnan. Sehat. Naku, amin mo na kinahayo ang rapid ka. Ang langit. Rapid. Suaranya belum muncul, Bu Sri. Audionya barangkali belum diklik. Nah, itu mati ya, kayak udah aktif sebenarnya itu. Oke, silakan coba. Angkatan. Bilang agawan tal na. Alam. Ano mahanap. Angkatan. Jangan doang. Wah. Sabar. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Alwi dipimpin untuk berdoa. Baiklah kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi Zidni ilma wa rizqni amin. ya rabbal alamin. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Uswatun. Hadirah. Tania. Hadirah Bu. Alwi. Dir. Ajaji. Ajaji kemana? Izin Bu. Oh ya, Yanda. Bolos. Hadir Bu. Hasan. Hadir Bu. Hadir, Bu. Siti Mariama. Hadir Bu. Ainul Wafa. Hadir. Muzam Jari. Ada enggak Muzam Jari? Ada. Hadir Bu, hadir. Ya, tadi ada yang bolos, jangan ikut temen yang suka bolos ya. Bu. Ini Ibu akan mulai materi, yaitu Ibu kali ini pagi ini akan mengajarkan tentang sholat berjamaah. Sambil dicatat ya anak-anak, nanti dibaca kalau ada tugas supaya kalian bisa. Ya Bu. Ya, Bu. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lain menjadi makmum. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang maksudnya bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Jadi
Sholat berjamaah itu bisa dilakukan di dalam masjid atau di lapangan terbuka. Anak-anak pernah nggak melaksanakan sholat berjamaah? Pernah, Bu. Bu. Kapan kamu melakukan sholat berjamaah? Sering, Bu, di masjid, Bu. Alwi, kalau maghrib jamaah di masjid nggak? Jamaah, Bu. Oh ya, pinter. Biar jadi anak yang soleh ya, Alwi. Amin. Kemudian selanjutnya, hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Terutama bagi laki-laki. Jika laki-laki sholat di rumah itu kurang bagus. Lebih baik berjamaah di masjid karena pahalanya adalah 27 derajat. Kemudian dasar hukum sholat berjamaah yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 102. Sebagaimana dijelaskan dalam artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat beserta dan menyandang senjata. Kemudian apabila melaksanakan sholat itu, sholat berjamaah sujud telah menyempurnakan rakaat, maka hendaknya mereka itu Bang bisa nggak masang puring, Mbak? Rok. Masang kan jeroannya tuh itu. Oh, kok ini nih? Piro ya kan puring ini? Hah? Puring ini piro ya? Tahu ki maksudnya aku sukuan lagi dek laluan. Bebis. Oh. Kalau masuk Nah, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 102 bahwa zaman dulu itu ada orang-orang yang sedang berperang. Suaranya hilang atau gimana ini? Jaringan mungkin, Pak. Bu Sri, bisa diaktifkan videonya, apa namanya, audionya? Tes. Kok muncul Bu Sani ya? Yang mana Bu Sri ini? Kok ada dua? Oh itu yang lagi nunjuk tangan tadi ada. Oh, mana Bu Sri? Di belakangnya siapa? Rame betul itu, Bu? Ya itu Pak, tetangga saya rumahnya dekat Pak. Oh, ya silakan Bu. Lanjut. Waktu berjalan terus. Silakan Alwi dibacakan hadisnya Alwi. Mana, Bu?
Alwi dibacakan hadisnya, Arabnya. Belum Ya, hafal saya, Bu. Bacaannya cuma sholat berjamaah, Belum digeser Bu PPT-nya. Turunin ke Digeser. bawah. diklik-klik. Klik ke bawah. Panah ke bawah, panah. Ya. Hadis Nabi yaitu An Abi Humairah Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Sallallahu Jamaati tas dulu ala sholatil fadi di sab'in wa isrina daraja. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang artinya dari Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi sholat berjamaah pahalanya sangat banyak sekali dibandingkan sholat sendiri atau sholat munfarid. Ya. Jadi lebih baik kita itu setiap kalau ada waktu yang minimal maghrib, subuh, isya, sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada imam, yang kedua ada makmum, yang ketiga dikerjakan pada suatu tempat tidak terpisah. Kemudian sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Ibu mau jelaskan satu-satu ya. Yang namanya sholat berjamaah itu adalah ada imam. Imam adalah orang yang berdiri paling di depan sendiri, sebagaimana gambar yang sudah ada. Kemudian makmum. Makmum adalah orang yang berdiri di belakang imam atau mengikuti imam. Kemudian yang ketiga dikerjakan pada satu tempat, tidak boleh terpisah jauh. Artinya dikerjakan dalam satu ruangan, misalnya dalam satu masjid ya, di ruangan masjid. Kita tidak boleh sholat satunya di masjid, satunya di rumah. Itu namanya tidak berjamaah ya. Kemudian yang selanjutnya sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya apa yang dikerjakan imam, makmum mengikuti ya. Selanjutnya. Waduh. Syarat sah imam. Syarat sah imam yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Jadi orang yang menjadi imam itu bukan orang yang sembarangan ya. Dia harus tahu rukun dan syarat sholat. Jadi anak-anak tidak boleh menjadi imam. Itu orangnya harus orang yang sudah dewasa dan tahu rukun-rukun dan syarat sholat. Kemudian syarat yang kedua adalah pasti dalam membaca ayat-ayat di Al-Quran. Ya, bacanya harus pasti. Kemudian yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Jadi imam itu adalah orang yang ahli agama atau disebut biasanya Pak Kiai. Kemudian selanjutnya adalah berakal sehat. Jadi imam itu bukan orang yang gila atau tidak waras. Kemudian berdiri pada posisi paling depan. Jelas imam itu adalah orang yang berdiri pada posisi paling depan. Kemudian seorang laki-laki atau perempuan juga boleh menjadi imam. Jadi laki-laki boleh menjadi imam dari perempuan atau laki-laki. Jika perempuan imamnya, maka makmum
makmumnya juga perempuan semua. Kemudian tidak sedang bermakmum kepada orang lain, ya jelas sekali. Selanjutnya syarat makmum. Syarat makmum yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Jadi makmum itu berniat mengikuti gerakan imam atau bacaan imam. Tapi kalau gerakannya tidak boleh mendahului imam, ya. Kemudian mengetahui gerakan imam. Ya pasti ini mengetahui gerakan imam. Kemudian yang ketiga berada dalam satu tempat dengan imam, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya. Dan posisi di belakang imam, itulah makmum. Ya, posisinya tepat berada di belakang imam. Selanjutnya, hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Terus dijelaskan lagi ada makmum masbuk. Siapa yang tahu makmum masbuk itu apa? Tinggalan, Bu. Iya, pinter, Ainul. Makmum yang ketinggalan. Ya, ini dijelaskan bahwa makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwakif. Selanjutnya, tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, tolong bacakan Ainul. Gak ada, Mbak. Kayaknya nggak bisa, Mbak. Mohon maaf, Bu, layarnya belum terlihat. Oh, iya. Udah, Mau dibacakan saja ya. diturunkan layarnya ya. Yang pertama, tata cara sholat berjamaah adalah sholat berjamaah diawali dengan azan dan istiqomah. Jika memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Jadi berarti kalau ada sholat berjamaah itu tentunya diawali dengan azan dan iqomah. Kalau sholat sendiri tidak ada azan, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, barisan sholat saf di belakang imam diisi jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakang jamaah laki-laki. Jadi Maaf Bu, izin ke belakang dulu Bu ya. Ya, silakan. Jadi jamaah laki-laki itu barisannya pas belakang imam, kemudian jamaah perempuan berada di belakang laki-laki. Selanjutnya, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi kalau imam mengatakan Allahu Akbar, baru makmum mengikutinya. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri boleh, ya. Itulah sholat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan materinya yaitu sikap kecintaan kepada sholat berjamaah. Boleh bertanya, Bu? Ya. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan azan atau mendengarkan azan. Jadi kita kalau udah masuk waktunya sholat, usahakan masuk masjid dan tidak boleh mengobrol di dalam masjid. Kemudian yang kedua, ketika mendengarkan azan, segera pergi ke masjid, tidak boleh main-main. Kemudian mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Nah, itu adalah anak yang soleh. Mengajak teman-teman pergi ke masjid untuk sholat bersama-sama. Selanjutnya suka menjalin silaturahmi antara sesama.
tidak boleh membeda-bedakan status sosial seseorang. Maksudnya tidak membedakan antara si kaya dan si miskin itu misalnya. Selanjutnya bersikap disiplin dan tepat waktu. Nah, sholat berjamaah itu adalah termasuk bersikap disiplin dan tepat waktu. Karena dalam sholat berjamaah itu waktunya harus, misalnya sholat zuhur jam 12, dan kita harus segera melaksanakan sholat. Karena menunda-nunda waktu sholat juga tidak baik. Kemudian menghargai nilai kebersamaan dan nilai ketaatan. Itulah. Selanjutnya, selalu menjaga kesucian diri dan masjid. Jadi, masjid itu adalah tempat yang suci dan badan kita harus suci ketika mau melaksanakan sholat berjamaah. Jadi, itu adalah sikap kecintaan kepada sholat berjamaah. Ada pertanyaan anak-anak? Saya tanya Bu, Ya, silakan. kalau kita sudah ke masjid supaya harapannya dapat pahala 27 derajat, tapi begitu sampai masjid, sholat sudah selesai. Jadi kita sholat sendirian. Berarti pahala kita dihitung 1 apa 27, Bu? Terima kasih. Nah, itu ya termasuk sholat sendiri ya. Berarti pahalanya 1. Kecuali Ainul makmum masuk. Itu ketinggalan sama sekali ya. Ya, umpama tahunnya sudah selesai, nggak ada orang yang masuk, jadi sholatnya sendirian. Berarti pahala kamu itu 1. Berarti jangan masuk Bu ya. Ya udah sampai ya gak apa-apa. Ada yang bertanya lagi mengenai sholat Terima kasih. berjamaah? Paham, silakan. Itu paham ya anak-anak ya? Tania mau tanya nggak? Udah Bu, ngantuk. Kalau ngantuk, kalau ngantuk cuci muka sana. Siti Mariam mau tanya nggak? Enggak Bu. Oh, berarti udah jelas ya teman-teman. Karena waktu mau apa namanya? Jam pelajarannya udah mau ganti, mungkin karena udah paham semua. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Kita lanjutkan minggu depan ya anak-anak ya. Mari kita tutup materi kita pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditutup.